lama gitu, nggak dikontrol. Ini sudah berapa lama Pak nggak dibersihin nih toren Pak? Ya, tahun lalu. Berarti nggak ada filter ya Pak? Iya loh, nggak ada. Nggak sempat beli deh. E. coli ini kalau misalnya terkonsumsi itu akan menyebabkan diare akut. Gimana rasanya kalau kita nggak minum air seharian? Haus banget pastinya ya. Selain itu, juga bahaya bagi kesehatan. Bisa-bisa kita kena dehidrasi dan fatal loh akibatnya. Nah, kamu yang masih ngandelin air minum dari depot air minum isi ulang, ingat baik-baik ya. Mesti tetap hati-hati. Karena bisa jadi air minum isi ulang yang kamu beli kualitasnya buruk. Karena diakalin sama oknum tidak bertanggung jawab. Emang kayak mana ngakalinnya? Langsung tonton Booster Investigasi. Praktik curang depot air isi ulang. Kebayangkan kalau makan kayak gini terus lagi pas kena sialnya keselak. Nggak ada air minum. Pasti nyesek di dada dan kelojotan yang ada. Adanya air menjaga metabolisme tubuh. Kekurangan suplai air dalam tubuh bisa mengakibatkan dehidrasi hebat. Dan itu bisa fatal akibatnya. Kebutuhan air minum yang tinggi membuat banyak pihak berlomba-lomba mencari untung lewat bisnis pengisian air minum isi ulang seperti ini. Bagi sebagian konsumen, membeli air minum di depot pengisian air isi ulang seperti ini memang lebih praktis dan harganya juga lebih murah dari air minum galon bermerek yang dijual di pasaran. Tapi ingat ya, jangan asal pilih yang murah. Karena ada info yang gak ngenakin terkait kecurangan dari bisnis depot pengisian air minum, utamanya soal kualitas air yang dihasilkan. Lewat koneksi teman, kami coba cek langsung salah satu depot pengisian galon isi ulang. Ya nggak langsung terbuka nanyanya, tapi pura-pura pengen buka bisnis yang sama. Ya nih Pak, saya lagi pengen buka usaha nih Pak. Usaha model gimana nih? Ya usaha ya kayak model Bapak ini, isi ulang kayak gini Pak. Kira-kira wilayahnya dekat sama kita nih. Katanya jadi pesaing kita nih. Enggak sih Pak, agak jauhan sih Pak sebetulnya dari sini. Kenapa emang Pak kalau dekat Pak? Dekatnya kita mungkin kan belum tentu dengan kita yang... Kenapa emang Pak kalau dekat Pak? Dekatnya kita mungkin kan belum tentu dengan kita yang harus kita biasanya sekian hari baru apa sih galon. Soalnya kalau ada Bapak bisa ngasih resi kan kita bilang. Modelnya gimana sih? Ya kita kan di sini kan sistemnya itu kan meminjamkan galon yang dari kita ke masyarakat tuh tiap gedor lah di rumah gitu. Terus kita ada berapa nih, kita juga ada produk unggulan seperti RO atau yang lainnya lah. Wah mantap nih, si abang gak masalah kalau gue minta dimentorin buat bikin usaha yang sama. Tapi wanti-wantinya tegas banget, buka depotnya harus yang jauh sekalian, jangan deket-deket katanya. Apa sih, air isi ulang galon itu kan dari apa, airnya itu dari tangki lah. Kita di sini makanya itu sumur bor. Oh pakainya sumur bor ya. Ini kapasitas berapa nih? Ini kapasitas 1000 liter. 1000 liter. Jadi kalau 2 itu kan 200. Kita ntar dialihkannya itu ke untuk air isi ulang. Oh ini udah mulai masuk ke mesin isi ulang berarti ya? Oh berarti ini pompa ini yang nyedot dari toren pertama, dari toren, dari tabungan yang ya tukang sel. Terus dilariin ke ini air apa ini filter ini yang enggak. Oh filter ini. Oh berarti memang harus masuk ke area filter dulu ya Om ya? Iya. Kita pengen tahu nih gimana model filter air isi ulangnya. Kami pun minta si abang bongkar tabung filternya. Oh tapi kok ini sih warnanya udah mulai gelap kayak gini, terus agak kotor gini, dekil. Ya namanya juga kan dipakai. Kan pakai plastik kotor lah. Ini terakhir ganti kapan nih? 3 bulan yang lalu. Udah 3 bulan? Iya. Kok selama itu sih? Ya, namanya juga kan banyak yang beli kan nggak sempat untuk bisa ganti itu. Apalagi untuk ngomong-ngomong sepi kan susah. Sesulit apa sih kalau misalkan mesti ganti misalkan? Ya mungkin ada beberapa filter yang perlu di ini. Jadi nggak sempat ada momen yang benar-benar inilah
sempetin 1 hari atau setengah hari. Oh memang lama ya kalau bersihin filter kayak gini? Lama. Ya kan kita kan lumayan daripada beli yang baru. Ini kan juga masih bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai ya? Airnya juga kan yang penting kita keluarnya itu enggak undang cerita atau gimana. Woi lah, standar level aman ya simpel banget. Cuma dilihat dari tampilan airnya doang guys. Kalau ternyata ada bakterinya gimana coba? Lihat modelan filter yang udah dekil gini, meragukan bos. Yang satunya kayak apa Pak? Ya sama aja sih, yang ada filternya. Sama, kita kayak gini. Boleh saya lihat Pak kayak apa tuh modelnya Pak? Ya, boleh sih, tapi ya sama juga sih kayak gini. Berhubung sampai kan dekat dengan saudara saya, bolehlah. Tapi ya jangan sampai keluar sama orang lain. Loh kok kosong Pak? Ya ada filternya, katanya tadi ada filternya Pak. Ya intinya sih, ya kalau pakai satu juga cukup lah. Kita menghemat biaya juga. Lah ini ada tabungnya tapi nggak ada filternya. Terus gimana bisa yakin air isi ulangnya higienis? Nah sekarang kita ngomongin filter bagian depan nih. Di sini ada 3 filter yang kelihatan. Itu yang pertama kan 1, 2. Ini berarti berikutnya masuk ke filter ini berarti Pak? Iya. Kan kita lihat melewati filter-filter yang ada di sini. Saya boleh lihat ya Pak? Kayak apa dalam filternya itu? Boleh. Sebenarnya sama sih yang buat tuh. Filternya kayak gitu. Karena udah kenal dekat, kita pun nge-push si abangnya supaya terbuka. Dan akhirnya si abang mau belak-belakan. Pak kok ini nggak ada filternya, kosong sih Pak? Ya sebenarnya sih sama. Fungsinya di sana. Itu juga untuk mewakili. Mungkin kan kita kan untuk supaya pompanya itu nggak ada genangan. Soalnya kalau kita buka dia sama filter itu kan besar, jadi terhambat itu keluarnya air itu. Jadi ini yang sini juga nggak ada filternya Pak? Sebetulnya. Ya, nggak ada berarti ya? Iya. Oh yang ini juga? Ya nggak ada. Berarti ini filter 3 ini formalitas dong Pak ya? Iya kan nggak enak lah pas kita ada konsumen ke sini. Oh kalau ada yang lihat sih, kok nggak ada filternya? Kan kalau gini kan filternya, oh iya ada filternya, kan aman. Kacau ini mah. Kelihatan banget buat ngakalin konsumennya. Dari tabung filter ini, pipa airnya nyambung ke filter besar yang berisi pasir karbon untuk menyaring bau-bauan. Air kemudian diarahkan ke alat ultraviolet. Sebelum itu kan kita ke ultraviolet dulu, lalu setelah proses lahir, nah kita langsung pengisian ya. Pengisinya kan ya lain untuk mematikan bakteri atau sekedar untuk apa sih melemahkan. Tapi nggak nyala ini Pak ultravioletnya? Iya sih udah lama itu nggak dikontrol. Nah ini kan rusak Pak, kenapa nggak dibenerin aja Pak? Yang repot ya. Nah, ini kan belum nanti kan dibongkar semua nih. Nah belum kita kan usaha kita kan harus ini istirahat, otomatis kan konsep kita kan ya nggak ada pemasukan lah. Belum lagi ini kan harganya mahal kalau kita ganti juga, terus perlu waktu lama kalau kita servis, jadi nggak memungkinkan. Lah, lampu UV mati kan udah kagak ada fungsinya. Padahal kan ini komponen yang krusial banget buat ngebunuh virus dan bakteri. Kalau modelannya gini, kayaknya kudu dicek deh air baku yang ada di tampung. Belumut kayak gini Pak? Ya jelas, sama juga kan ini penampungan tiap hari, apalagi kalau ada apa sih macam kotoran yang itu dari pompa itu kayak ada apa karatan atau lumut itu suatu aja. Itu kan jelas kita kan keluar dari itu kan ada filter atau semacam apa. Nah ini pasti aman lah. Ini sudah berapa lama Pak nggak dibersihin nih orang Pak? Ya, kurang lebih setahun yang lalu. Dilihat termasuk masih normal atau gimana Pak? Ini masih standar, belum kotor pisan. Komplit deh derita konsumen kalau kayak gini ceritanya. Ini baru satu sampel depot air minum isi ulang yang jauh dari standar, utamanya soal higienitas. Coba kita cek depot isi ulang yang lainnya. Mungkinkah punya nasib yang serupa? Strateginya sama, pakai jalur ordal alias orang dalam buat ngulik langsung.
ramai ya Pak ya? Ya, lumayan. Kalau di sini lumayan. Kalau pagi, kalau siang agak sepi, tapi pagi sama sore gitu ya. Oh, sore? Iya. Pagi ya? Kalau pagi orang mau berangkat kerja, nah gitu. Jadi awal itu paling nggak kita mesti modal kalau berapa Pak? Nah, mestinya harusnya sih hanya dari 20 di 30 lah. Kayak gitu. Itu nanti galonnya itu kita jual atau memang dipinjemin? Dipinjemin sistemnya. Kalau dijual nggak akan laku, saya nggak dapat pelanggan nantinya. Pak, kalau yang depot ini tuh rakit sendiri atau bagaimana Pak? Enggak, ada yang bikin. Nanti kita pesan ada distributornya. Nanti mau pesannya modelnya gimana, nanti ada. Tinggal pesan nanti tahu jadi. Kalau ini sistemnya bagaimana Pak? Oh, sistemnya ada yang lain selain ini, ada penyaringan atau untuk proses yang lebih lanjut ya. Sebelum pengisian lewat sini dulu. Ini apa Pak? Ini untuk penyaringan untuk apa? Penjaringan air dan pendingin. Jadi kayak filternya gitu Pak? Ada filternya, ya. Ada berapa ini Pak filternya? Ini yang gedenya ada 2. Ada 2. Asik, demen nih sama nih orang, gacor pisan Ini baru ngomongin soal strategi marketing dan modal awal yang mesti dipersiapkan. Kalau teknis kerja mesin isolang ini gimana ya? Ribet nggak sih? Sebelum ini ada lagi Pak? Ada lagi yang lebih kecil ya. Ini? Oh, di belakang posisinya. Yang posisinya kecil. Kalau ini itu apa Pak? Ini pompa air. Pengambilan air yang dari toren di belakang. Langsung ke sini. Terus dari ke filter ini. Ini filter pertama ya Pak? Ya, filter pertama. Filter pertama dari langsung toren ya? Iya. Setelah itu? Ini ada lagi masuk air yang tadi. Yang apa? Yang besar? Yang besar, ya. Oh, baru yang besar itu lari ke langsung ke ini ya? Iya. Pengisian ya? Iya. Tapi kalau samar-samar dilihat, kayaknya ada yang aneh deh sama tabung filter ini. Nyadar nggak sih kalian? Dari awal sudah pernah diganti belum Pak? Belum sih. Bapak usaha ini udah berapa lama nih Pak? Ya, sudah 7 tahun. 7 tahun. Kayaknya ada yang nggak beres deh sama filter kecil ini. Nanya aja lah. Tapi saya lihat kok kayaknya filternya nggak ada isinya ya Pak ya? Iya ya, gimana ya? Akunya nggak enak nih. Sebenarnya sih sama teman karena mau buka usaha ya akunya jujur aja nih. Sebenarnya sih nggak ada. Oh memang nggak ada ya ini Pak? Iya. Keras ya Pak ya? Iya, lumayan. Kan ada tekanannya tuh. Iya. Iya, berarti nggak ada filternya Pak? Iya, nggak ada. Soalnya nggak sempat beli nih. Kenapa Pak? Ya, ini sih pelanggannya ditungguin. Kalau nggak boleh lama-lama, jadinya kayak gini. Belum sempat aja. Tapi kan kalau bongkar kayak gini tuh berarti butuh berapa lama sih Pak? Ya 1 jam lebih lah. Pak, bukannya 1 jam itu kan pendek sebenarnya waktunya Pak? Iya, waktunya sih pendek. Cuma kan untuk 1 jam untuk ituin pelanggannya lumayan juga. Ada berapa galon gitu. Kan kalau 1 jam bisa nyampe 10 galon. Masa hal simpel gini aja disepelein? Jadi berarti filter yang diandalin cuma filter ini aja Pak? Iya, yang ini aja, yang jadi 2 satu ini. Ini Bapak usaha ini udah berapa lama nih Pak? Ya, sudah 7 tahun. 7 tahun? Udah lama juga ya Pak ya? Ya, lumayan lama. Tapi filter ini tuh dari awal sudah pernah diganti belum Pak? Belum sih. Selagi masih aman ya, masih air belum ada berubah ya masih lancar ya, masih aman. Oh masih, berarti dari awal sampai sekarang tuh belum pernah diganti ya? Belum, iya. Isinya gitu, misalkan dalamnya itu? Soalnya kalau isi di dalamnya nanti dibongkar semua, membutuhkan waktu yang lama. Ada yang ini harus dilepas semua, untuk pipa-pipa ini dibuka semua. Jadi
repot ya. Iya, repot. Jadi nanti aduh sayang pelanggan nantinya. Paling nggak tuh kalau bongkar ini tuh butuh berapa lama Pak? Seharian. Kan sayang seharian untuk apa? Mengais rezekinya kan kepotong semua, nggak masuk. Hai mak, lagi-lagi urusan filter dianggap nggak penting. Kalau cuma buat minum ente doang sih bebas-bebas aja. Nah ini kan buat dijual, kasihan dong ntar konsumennya. Terus kira-kira nih alat ultraviolet kayak mana? Berfungsi nggak tuh? Pak, tapi kalau lihat kok ini nggak nyala ya Pak lampunya ya Pak ya? Iya sih, udah 3 bulan kayaknya ada yang kosak ya lampunya. Lampunya yang konslet apa memang ininya yang mati nih Pak? Lampunya. Ternyata alat yang mestinya cukup berperan buat membunuh kuman dan bakteri mati alias kagak berfungsi. Filter nggak beres. Terus apa kabarnya air baku yang dipakai sejauh ini? Nah ini airnya diambil dari mana Pak? Dari mata pegunungan. Oh beli ya Pak ya? Beli, iya beli. Beli yang pakai mobil itu? Beli, iya. Itu satu tangki itu berapa liter tuh Pak? 9 ribuan. Iya. Itu bisa habis berapa lama? Satu minggu. 1 minggu? Iya. 1 minggu pasti habis ya? Habis. Pasti nanti minta lagi ya. Ini tuh isinya selalu full nggak Pak? Selalu full. Kalau ini kan udah kepakai, tinggal kan setengah. Kayak apa sih Pak? Dalamnya Pak? Boleh. Kotor kayak gini Pak? Iya sih, belum sempat digores, belum sempat dibersihin. Terakhir dibersihin kapan ya Pak? Ya 3 bulan yang lalu. Udah lama juga ya Pak ya? Iya lama sih, karena waktunya belum sempat ya. Tapi nggak apa-apa Pak kotor kayak gini Pak? Ya nggak apa-apa sih, kan masih ada saringan kita di dalam sebelum masuk ke dalam pengisian. Kejadian lagi kan kayak kasus yang sebelumnya, ujung-ujungnya konsumen yang bakal kena getahnya. Bahaya ini mah. Unit pengolahan air minum, misalnya di air minum isi ulang, itu kan harusnya ada beberapa tahapan. Misalnya ada tahapan filtrasi, kemudian ada tahapan UV ya, pemaparan terhadap UV untuk membunuh mikrobanya. Nah, ketika difiltrasi bisa saja E. coli ini lolos dari membran karena misalnya membrannya itu jarang dibersihkan sehingga lolos. Kemudian UV ya, ketika UV-nya betul-betul UV itu bisa mematikan, tetapi kalau misalnya lampunya itu tidak sesuai, itu tidak mematikan E. coli, sehingga di produk akhir E. coli itu masih tetap ada. Jadi kenapa E. coli ini bisa sampai ada di air minum? Kemungkinan bakteri E. coli ini mencemari sumber air yang digunakan untuk produksi air minum isi ulang. Nah, E. coli ini kalau misalnya terkonsumsi itu akan menyebabkan diare akut ya, jadi sakit perut. Biasanya disertai demam, mual, dan muntah seperti itu. Bahkan pada kasus yang parah, jika E. coli itu tipe E. coli patogen tertentu, itu biasanya sampai menyebabkan pendarahan. Nah, kalau secara sederhana, ketika kita di rumah misalnya, itu pemanasan itu bisa efektif membunuh E. coli ya, asalkan pemanasannya bisa mencapai suhu 100 derajat atau ketika airnya itu mulai mendidih gitu ya. Kemudian waktu pemanasannya juga cukup ya, setidaknya 15 menit ketika air mulai mendidih itu sudah cukup membunuh E. coli. Terus apa komen pemerintah soal ini? Ketika kita berbicara depot air minum, artinya yang harus terpenuhi adalah terkait sarana prasarananya, terkait dengan operatornya, terkait dengan pengawasannya, dan juga bagaimana baku mutu kualitas air minum tersebut. Aspek pengawasan, kita memiliki standar dengan pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan internal itu dilakukan oleh pengusaha depot itu sendiri, sementara pengawasan eksternal abadi melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Puskesmas sesuai dengan wilayah kerja. Untuk pemeriksaan bakteriologi itu dilakukan minimal 3 bulan sekali. Tapi untuk pemeriksaan fisik dan kimianya itu dilakukan 6 bulan sekali. Baik pengawasan, terutama untuk pengawasan internalnya. Begitu, karena pengawasan eksternal biasanya kami lakukan 1 tahun sekali untuk sampling. Biar makin ngerti, catat ya, ciri-ciri air mineral yang sehat. Bagi sebagian orang, air minum isi ulang seperti ini masih menjadi pilihan.
harga yang ramah di kantong alasannya. Yang penting pilihan, harga yang ramah di kantong alasannya. Yang penting harus cari depot isi ulang yang terpercaya.